Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiasmin Kasyifa dengan akhir NIM 108. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang analisis aktivitas antioksidan dengan spektrometri. Jadi di sini saya akan menjelaskan pengertian dari antioksidan. Antioksidan adalah senyawa yang mampu menghambat atau memperlambat proses oksidasi dengan menetralkan radikal bebas, yaitu molekul tidak stabil yang dapat merusak sel dan jaringan tubuh. Antioksidan berperan melindungi tubuh dari kerusakan oksidatif, serta membantu menjaga kesehatan. Sumber antioksidan dapat berasal dari dalam tubuh maupun dari makanan seperti vitamin C, vitamin E, flavonoid, dan senyawa fenolik yang terdapat pada buah, sayuran, dan tanaman herbal. Baik, selanjutnya adalah ada prinsip spektrometri. Prinsip spektrometri adalah metode analisis yang mengukur jumlah cahaya yang diserap oleh suatu zat pada panjang gelombang tertentu. Prinsipnya berdasarkan hubungan antara absorbansi dan konsentrasi zat dalam larutan sesuai hukum Lambert-Beer, yaitu semakin tinggi konsentrasi zat, semakin besar cahaya yang diserap. Metode ini banyak digunakan untuk menentukan kadar senyawa dalam sampel secara kuantitatif. Selanjutnya ada prinsip analisis aktivitas antioksidan. Analisis aktivitas antioksidan dengan spektrometri dilakukan berdasarkan kemampuan senyawa antioksidan dalam menangkap atau meredam radikal bebas. Ketika antioksidan bereaksi dengan radikal bebas, terjadi perubahan warna larutan yang dapat diukur sebagai perubahan absorbansi menggunakan spektrometer pada panjang gelombang tertentu. Semakin besar penurunan absorbansi yang terjadi, semakin tinggi aktivitas antioksidan sampel yang diuji. Selanjutnya ada metode DPPH. Metode DPPH merupakan radikal bebas stabil berwarna ungu tua jika bereaksi dengan senyawa antioksidan yang mampu mendonorkan atom hidrogen atau elektron. DPPH akan direduksi menjadi bentuk non-radikal berwarna kuning pucat. Metode yang paling umum digunakan untuk mengukur aktivitas antioksidan suatu sampel yaitu ekstrak tanaman, makanan, minuman, senyawa murni, dan lain-lain. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi aktivitas antioksidan. Yang pertama itu ada jenis struktur senyawa antioksidan. Setiap senyawa memiliki kemampuan yang berbeda dalam mendonorkan elektron atau atom hidrogen untuk menetralkan radikal bebas. Dan yang kedua itu ada konsentrasi antioksidan. Semakin tinggi konsentrasi antioksidan, umumnya semakin besar kemampuan dalam meredam radikal bebas. Selanjutnya ada jenis pelarut ekstraksi. Pelarut yang berbeda dapat mengekstruk senyawa antioksidan dalam jumlah yang berbeda sehingga mempengaruhi aktivitas antioksidan yang terukur. Selanjutnya ada suhu dan waktu penyimpanan. Paparan suhu tinggi dan menyimpan yang terlalu lama dapat menyebabkan degradasi senyawa antioksidan. Dan yang selanjutnya itu ada pH lingkungan. Kondisi pH tertentu
dapat mempengaruhi stabilitas dan reaktivitas senyawa antioksidan. Dan yang terakhir itu ada kondisi pengujian. Faktor seperti waktu inkubasi, konsentrasi reagen DPPH, dan paparan cahaya dapat mempengaruhi hasil pengukuran aktivitas antioksidan. Baik, selanjutnya ada perhitungan aktivitas antioksidan. Yang pertama yaitu ada aktivitas antioksidan dihitung menggunakan persen inhibisi. Yang kedua, menunjukkan kemampuan sampel dalam menghambat radikal bebas DPPH. Yang ketiga itu ada rumus persen inhibisi. A kontrol dikurangi A sampel sama dengan dibagi A kontrol dikali 110%. Keterangannya yaitu A kontrol itu sama dengan absorbansi DPPH tanpa sampel. Kalau A sampel sama dengan absorbansi DPPH dengan sampel. Semakin besar persen inhibisi, semakin tinggi aktivitas antioksidan. Digunakan untuk membuat grafik hubungan konsentrasi versus inhibisi sebelum menentukan LC50. Selanjutnya yaitu ada nilai LC50. Yang pertama itu LC50 adalah konsentrasi sampel yang diperlukan untuk menghambat 50% radikal bebas. Dan yang kedua itu ada nilai LC50 diperoleh dari hubungan antara konsentrasi sampel dari persen inhibisi. Yang ketiga itu ada LC50 digunakan sebagai parameter untuk menilai kekuatan aktivitas antioksidan. Dan yang keempat itu semakin kecil nilai LC50 semakin kuat aktivitas antioksidan karena dibutuhkan konsentrasi yang lebih rendah untuk menghambat 50% radikal bebas. Yang selanjutnya itu ada kriteria LC50. Lebih dari 50 ppm itu sangat kuat. 50 dikurangi 100 ppm itu sama dengan kuat. 100 sampai 150 ppm itu sedang. 150 sampai 200 ppm itu lemah. Kalau 200 ppm itu sangat lemah. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu yang pertama, sederhana dan mudah dilakukan karena prosedurnya tidak rumit. Yang kedua itu cepat dalam menentukan aktivitas antioksidan suatu sampel. Yang ketiga itu ada hasil dapat diukur secara kuantitatif menggunakan spektrofometer pada panjang gelombang sekitar 500 nm. Dan selanjutnya itu ada kekurangan. Kekurangan yang pertama itu hanya mengukur aktivitas terhadap radikal DPPH sehingga tidak selalu menggambarkan aktivitas antioksidan secara keseluruhan dalam tubuh. Dan yang kedua itu kurang cocok untuk sampel yang larut dalam air karena DPPH lebih larut dalam pelarut organik seperti metanol atau etanol. Selanjutnya yang ketiga itu ada dipengaruhi oleh kondisi pengujian seperti pH, suhu, waktu inkubasi, dan jenis pelarut yang digunakan. Dan selanjutnya itu yang terakhir itu ada kesimpulan. Kesimpulannya yaitu analisis aktivitas antioksidan dengan spektrofometri dapat dilakukan dengan metode DPPH. Berdasarkan kemampuan aktivitas dalam meredam radikal bebas, aktivitas antioksidan ditentukan melalui pengukuran perubahan absorbansi larutan DPPH pada panjang gelombang 517 nm menggunakan spektrofometer UV VIS. Semakin besar penurunan absorbansi,
dan semakin kecil nilai LC50, maka semakin kuat aktivitas antioksidan suatu sampel. Metode DPPH memiliki keunggulan karena sederhana, cepat, dan memberikan hasil kuantitatif sehingga banyak digunakan dalam analisis antioksidan pada bahan pangan, tanaman herbal, dan produk farmasi. Baik, seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.